Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sobat Nudin Pemula tentunya pemirsa. Nah, kali ini kita bakal coba selesaikan project kita ya, yang tempo hari point of sales. Jadi dalam kesempatan ini kita bakal bikin setelah kita bikin screen satu, kemudian bikin dashboard ya, input produk dan list produk, semuanya sudah berhasil. Nah, sekarang kita coba untuk membuat bagaimana kalau misalnya produk yang kita jual itu kita mau input gitu ya, kita biar tahu berapa harganya gitu ya. Nah, sekarang cara terbaiknya adalah, atau cara tercepatnya adalah, kita coba tambahkan screen dulu ya, tambah screen dulu. Kemudian sini screennya kita misalnya kasih namanya aja jual, seperti ini. Screen name-nya jual, kita klik OK saja. Nanti kita akan dibawa ke screen yang yang baru ya, seperti ini. Nah, tapi kita pengen lihat dulu nih sebelumnya aplikasi kita seperti apa sih ya. Nah, jadi kita lihat dulu, kita cek dulu seperti apa aplikasi kita sebelumnya. Oke. Nah, ini kita pastinya di sini kita bakal tambahkan dulu TinyDB ya. Nah, kita tambahkan TinyDB. Seperti ini kita tambahkan saja dulu. Oke. Dan nanti kita buat formulir di sini supaya nanti diisi otomatis saat diisi dengan kode ya. Nah, pertanyaannya adalah waktu kita ngisi produknya kita kasih kode atau tidak gitu. Nah, itu yang nanti bakal jadi bahan evaluasi atau bahan perbaikan ya. Jadi nanti kalau misalnya kita cuma masukin nama produknya doang tanpa kode, nanti kita rubah nih di bagian input produknya gitu ya. Oke, untuk saat ini kita masukkan dulu ke sini kodenya, kita connect dulu iCompanion, kemudian kita klik di sini UFUUI, nah, kita connect ya. Nah, kita tunggu point of sales kita akan segera selesai nih. Oke, jadi harapannya di malam ini kita bisa berhasil menyelesaikan 6 screen ya. Jadi ini satu screen, kemudian screen 2, 3, 4 ya. Ini udah ada 5 ya berarti ya. Nah, berarti kita tinggal cek di sini DD-nya apakah sudah ada data atau belum ya. Kita cek di sini get text aja, kira-kira ada apa saja teksnya. Ya, sini belum ada teks ya. Nah, otomatis harusnya ini ke halaman di halaman 1 ya, screen 1 gitu. Oke. Nah, ini dia di screen satunya. Jadi nanti kita cek dulu di bagian input produk. Input produk itu ada apa saja gitu ya. Nah, berarti di sini nanti kita beri ID produk ya. Nah, di sini kita tambahkan ID produk. ID produknya nanti kita buat dari matematika saja. Jadi di sini kita tambahkan di input produknya itu kodenya ya. Kita ambil dari mana ya kodenya? Kita cek dulu desainernya. Oke, desainernya seperti ini. Nama produk, harga beli, harga jual, jenis produk ya. Kemudian kategori produk, stok produk. Nah, di sini kita tambahkan kode produk ya. Kode produk itu berarti dari mana ya? Dari nama produk aja deh, apa-apa ya. Nah, di sini kita tambahkan dari blok. Kemudian kita tambahkan blok ini. Nanti di sini akan muncul make a list. Itu kita tambahkan saja di sini. Sama matematika. Ini random integer. Dari random integer kita ambil konversi convert number ya. Ini okay. Base to hex, base to binary, binary to base to hex to base. Oke, ini aja deh. Berarti nanti kita tambahkan di sini
beberapa angka yang benar. Misalnya 1111 sampai 5, di sini juga 99 sampai 5 gitu. Oke. Nah, nanti ini tuh akan otomatis. Jadi nanti kita tambahkan aja apa ya, kita ngambil dari sini misalnya nama produknya itu kita ambil dari apa ya, di mana ya, jenis produk. Oke, berarti nanti kita sepertinya kita nggak mesti masukin ini ya, kita tinggal tambahkan sini aja nih. Oke, kita tambahkan di sini, tambahkan item, kita tambahkan bukan di sini ya, kita tambahkan di sini, kita tambahkan itemnya di bagian paling atas. Kenapa ini? Oke, kita tambahkan paling atas di sini. Nah, ini kan kosong jadinya, nanti kita tambahkan yang ini tadi. Nah, yang ini di sini. Oke. Jadi nanti kita bakal punya kode ID ya. Nah, jadi nanti di sini di bagian listnya kita bakal isi dengan mana ini? Nah, ini 1 ya, tetap 3. Berarti di sini ada 2 juga ya. Nah, di sini nih kita tambahkan select list 2 ya. Oke, mana ini? Bentar. Oke, ini kita tambahkan di sini jadi joinnya. Oke, joinnya di sini aja. Tambahkan string, kita masukkan di sini. Oke. Dan ini kita ganti isinya jadi 2. Oke, setelah diisi 2, 3, 4, dan 5, sekarang kita cek produk barangnya masih kosong ya. Nah, sekarang kita coba login dulu. Kita isi data dulu ya. Berarti kalau misalnya di sini kosong ya, coba kita cek ini DB-nya di get entry semuanya ya. Berarti kalau get entry itu kita memunculkan semua data. Nah, itu yang kosong kan. Nah, sekarang kita karena ini kosong, kita daftar dulu. Nah, yang melengkapnya misalnya Teddy gitu. Terus emailnya Teddy. Ini jadi untuk ngisi email kita ngasal boleh ya. Teddy Gmail misalnya. Bentar. Teddy@gmail.com gitu ya. Nah, di sini passwordnya kita isi aja sembarang dulu, 1 sampai 6. Kemudian kita klik daftar. Oke, pendaftaran berhasil. Sekarang kita login. Nah, ini kita kopas aja nih. Kita kopas, cari ke login, email di sini. Passwordnya tadi 1234566. Ya, login. Nah, ya, login berhasil. Ada produk, ada list produk, ada jual, ada cetak ya di sini ya. Nah, ini kita coba tambah produk dulu. Kalau misalnya kita tambah produk di sini, misalnya namanya tempe gitu ya. Harga beli produknya misalnya 1.500 dan kita jualnya 2.500 misalnya. Oke, dan jenis produknya misalnya sayur, kategorinya misalnya makanan. Kemudian stok produknya misalnya ada 5. Kita simpan produknya. Oke, simpan data berhasil. Nah, sekarang kita cek dulu nih, datanya ada atau tidak gitu. Oke, kita clean up dulu. Oke, sekarang kita cek datanya muncul atau tidak. Oh iya, untuk memunculkan data kita tinggal ke sini aja ya, ke home dulu. Dari home kita tinggal ke list produknya. Nah, jadi ini kodenya nih 90DE gitu ya. Jadi di sini ada harga namanya kita belum tambahkan ini ya, tambahkan brick ya. Kita tambahkan brick dulu di sini. Kita tambahkan brick di sini.
Nah, ini kita tambahkan teks aja. Ini kita duplikat. Oke, kita tambahkan di sini n gitu ya. Ini kita tambahkan n seperti ini. Coba kita refresh, apakah muncul datanya? Oke, tempe gitu ya. Nah, ini kita bisa ini kan huruf kecil semua ya tempenya, jadi kita bisa ubah ke huruf besar semua pakai uppercase. Nah, uppercase ini kita tempel di sini. Oke, jadi kalau kita refresh seperti ini, maka hurufnya besar semua. Oke, tempel. Oke, ini satu barang ya. Nah, sekarang kalau misalnya barangnya udah muncul, kita tinggal mau jual gimana gitu. Kalau mau jual, nah ini kita baru ke jual. Nah, di jual ini kalau misalnya sekarang kita bisa tuh di do it, jadi muncul beberapa. Nah, ada produk, ada user gitu ya. Nah, kalau misalnya kita get entries nih, get entries, kemudian kita do it guys, karena tadi download kita do it ya. Nah, di sini ada beberapa data utamanya adalah data yang login ya tadi itu. Jadi setelah data yang login itu ada lagi data yang lainnya, yaitu data produk. Nah, ini dia, ini data user dan ini data produknya. Nah, ini ada data produknya ya. Nah, sekarang kita tinggal panggil aja nih, berarti kodenya 90BE gitu. Dimana manggilnya? Di sini nanti di desainer. Nah, desainernya kita desain dulu seperti biasa. Ini kita hilangkan dulu title-nya, kemudian hilangkan juga show status bar-nya ya. Kemudian kita tambahkan di sini yaitu kita ambil layout, kita ambil yang horizontal. Nah, ini horizontal. Seperti biasa kita pasang bagian width-nya ini ke set ke fill parent, ini di OK. Kemudian kita tambahkan di sini itu tombol kembali ya, button, berarti kita tambahkan button di sini satu. Kemudian kita ubah buttonnya ini jadi teksnya jadi home ya, home seperti ini. Oke, dan di sini kita tingginya kita ubah jadi misalnya 70 pixel ya, 70 pixel. Oke. Nah, ini kita rubah topnya jadi center seperti ini. Oke. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, Oke, nah sekarang kita bagaimana cara mau masukin datanya gitu ya. Sekarang kita tinggal tambahkan dulu di sini kotak pencarian nomor ya. Oke, kita tambahkan lagi di sini berarti layout horizontal arrangement ya. Kemudian ini kita set ke mode penuh seperti ini, fill parent, kemudian OK. Kemudian di sini kita tambahkan interface text box ya. Nah, kita masukkan text box. Kemudian di sini kita tambahkan button. Nah, button ini kita lebarkan full atau fill parent, kita OK. Yang ini kita ganti namanya cari. Oke, dan horizontal ini tingginya kita atur misalnya 50. Oke. Nah, align vertikalnya kita ubah ke center seperti ini. Dan yang ini ya, kita tambahkan hint sini. Ini itu ketik ID produk gitu ya, ID produk. Oke. Jadi nanti saya seperti ini. Nah, di sini ada ketik ID produk. Oke, kita set ininya ke
tambahkan lagi vertikal ya. Kenapa tambahkan vertikal? Supaya ininya enak dilihat. Oke, vertikalnya kita set ke fill parent seperti ini, widthnya juga ke fill parent seperti ini, dan kita tarik si horizontal ini ke dalam. Oke, nanti horizontal ini saya ingin jangan fill parent, jadi saya cuma mau nambahin dia 90% aja. Nah, nanti vertikalnya kita buat center, jadi hasilnya tidak terlalu penuh ya, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau ketik ketika kita ketik ID-nya di sini, maka produk-produknya nanti akan muncul di sini. Dan nanti kita tambahkan di sini mau berapa belinya gitu. Ya, yang tambahkan, kalau diklik nanti datanya kekirim. Ya. Oke, sebentar. Saya jawab telepon dulu ya. Tertutup ya, biarkan saja dulu kalau tertutup. Oke. Nah, setelah ini kita coba dulu masukkan nanti. Lalu kalau misalnya ketemu, tinggal diklik. Nanti kalau diklik berarti masukkan ke keranjang gitu aja ya datanya ya. Kalau di tab masukkan ke keranjang. Ya, berarti kita tinggal tambahkan list view aja berarti ya. List view biar enak. Nah, list view-nya sini. Oke. List view juga sama, kita buat 90% juga seperti ini. Oke, 90% list view-nya. Ini dia, kita buat mana width-nya 90%. 90. Oke, seperti ini. Oke. Jadi tetap kita buat list view, nanti ketika list view yang diklik, maka nanti akan memunculkan atau akan mengarah ke halaman nambah bahan gitu ya. Jadi kita cari barangnya, kemudian kalau enggak gini aja deh, kalau enggak kita buat, cari, klik, nambah, kita input berapa gitu ya. Oke, pilih saja dah. Oke, nah sekarang kita tinggal ke blog. Oke, kita hapus aja yang satu ini. Sekarang kita yang ini tuh kita kecilin aja ya, kita kecilin supaya enak dilihatnya. Oke, dan ini biar nanti nggak ribet ya ketika kita mau nyari datanya. Oke, kita buat seperti ini saja biar enak. Nah, gini. Oke, nah sekarang kita tinggal panggil nih si cari ini ya. Tapi sebelumnya saya mau coba rename dulu biar nanti nggak repot. Back to home ya, btn back to home. Yang ini berarti button search. Oke. Nah, yang ini biarin aja list view. Oke, sekarang kita cek dulu kalau misalnya button back to home ini diklik, maka kita kembali ke halaman dashboard ya. Halaman dashboard kita cek, ini dia, kita klik di sini, kita ke dashboard. Oke, sekarang kalau misalnya tombol ini diklik, nah button search ini diklik, maka lakukan pencarian gitu ya. Nah, pencariannya bagaimana nanti kita atur seperti itu. Dan satu lagi, ketika text box ini diketik gitu ya, atau text change, nah maka dia nanti bakal manggil data gitu. Oke,
Kalau misalnya button search diklik, maka dicek dulu ya. Maka kita lakukan validasi. Nah, di sini jika gitu ya. Nah, kalau misalnya tombol pencarian diklik, maka lakukan validasi. Apa yang akan kita validasi? Yang pertama yang akan kita validasi adalah apakah gitu ya, apakah text box ini tidak kosong, jika text boxnya tidak kosong ya, dari teks, berarti jika ada tulisan atau jika tidak, maksudnya gini, jika di dalam text box 1 tidak ada tulisan gitu ya, baru lakukan ini maksudnya not is empty. Jika tidak kosong tulisan pada text box 1 gitu ya, maka lakukan pencarian. Jika tidak, baru kita tambahkan tambahkan pengecualian. Pengecualiannya berupa apa? Pengecualiannya berupa else ya, di sininya ya. Nah, berarti kita tambahkan else di mana nih? Di sini ya, di bagian button search gitu ya. Kita tambahkan, Masya Allah, susah kali weh. Nah, ini dia. Nah, di sini kita tambahkan else. Nah, jadi jika kosong, maka apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah seperti biasa, kita tambahkan di sini di text boxnya itu teks. Oke, biar cepet ya. Set text. Oke, yang ini kita ambil teksnya dari ini dulu. Kita tambahkan saja di sini teks kosong. Kita ambil. Oke. Masukkan ID terlebih dahulu gitu ya. Nah, ID produk terlebih dahulu. Oke. Sudah. Sekarang kalau misalnya tidak kosong gitu. Kalau tidak kosong, maka jika gitu ya, tambahkan lagi kondisinya. Kita validasi lagi. Jika, nah kita ambil nih dari sini nih, dari TinyDB. Nah, kita ambil TinyDB, kita ambil get value, kemudian kita tambahkan teksnya. Jadi yang kita ambil tagnya yang mana nih? Yang kita ambil tagnya adalah tag yang produk. Nah, jadi kita ambil nih yang produk nih, produk, kita paste di sini ya. Nah, di sini kita paste produk. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada datanya, ya udah biarin kosong aja ya. Nah, tapi harus sama nih dengan yang di sini. Berarti kita uji persamaan. Nah, seperti ini. Jika gitu ya, kita ambil listnya dulu ya, karena ini berbentuk list, kita ambil listnya gitu. List, kita ambil list di sini. Nah, kita cek indeksnya ke berapa. Nah, berarti kan yang kita cari itu kan adalah ID-nya ya. Berarti si tempe ini di sini hitungnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau berbentuk array. Tapi kan dia berbentuk list, kita hilangkan nolnya, berarti tinggal dari 1 gitu. Nah, maka kita ambil data dari sini, yaitu 1, bukan 0 ya. Oke, 1. Nah, gini. Nah, kemudian persamaannya dengan mana? Dengan text box 1 gitu. Nah, seperti ini. Jadi jika datanya ada di text box data di text box 1 yang diketik itu kemudian sama dengan yang ada di produk, maka tampilkan gitu ya. Maka masukkan ke dalam list. Nah, gini. Maka masukkan ke dalam list, berarti listnya langsung aja kita panggil list element. Nah, ini dia, kita ganti saja
elemennya jadi ke elemen seperti ini. Aduh, bentar saya turn off WhatsApp dulu ya. Mengganggu sekali. Oke, elemennya berarti dari sini ke mana? Ke sini nih. Bisa nggak list elemen ini langsung bikin ini create elemen? Nah, bisa. Main teksnya tetap kita masukkan seperti ini. Nah, gini ya. Main teksnya berarti ini 2 langsung 2 gitu. Nah, detail teksnya berarti harganya nih 4 berarti. Nah, image-nya kita nggak usah, kita kosongkan saja. Nah, kita kosongkan, kita duplikat aja yang ini, kita masukkan ke sana. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya dicek seperti itu, nah itu nanti akan muncul. Nah, gimana nih kalau misalnya untuk yang text box text chain-nya? Nah, text box text chain-nya kita ambil aja duplikat yang ini ya, kita masukkan ke sini. Nah, gini. Oke. Nah, kita cek dulu nih ya, kita cek dulu hasil pekerjaan kita. Kalau misalnya ada yang salah, kita tinggal ubah. Oke. Sekarang kita punya tadi mana datanya? 90BE ya datanya. Nah, berarti kita tinggal coba klik 90BC gitu ya. Nah, kita cari, nah kosong. Sekarang coba saya hapus 90BE. Ada nggak datanya? Oh, kok belum ada ya? 90BE harusnya udah muncul di sini. 90BE. Oke, kita coba cek dulu. List view 1 elemen, create elemen. Nah, berarti kita coba cek dulu. Ininya kita buat variabel dulu deh. Oke, bentar. Oke. Nah, kenapa ini nggak muncul? Kita cek dulu. Coba kita set ke variabel ya. Oke. Bentar. Oh iya. Dia tambahkan ke list kalau misalnya dia bisa pakai list. Add item to list. Oke. Ada di for each ya. Enggak. Jadi kalau kayak gini kita tinggal masukkan sini aja. Jadi elemen. Kalau kita join bisa nggak ya? Kita join dulu. Kita join. Ini nggak bisa ya kalau join. Berarti kalau kayak gini kita namanya gimana? Jadi jika ini tuh sama textbook 1, maka melakukan elemennya masukin ke sini. Coba. Oke, kita masukkan dulu ini. 1 aja dulu deh. Oh iya, belum di refresh ya. Kita refresh dulu yang tadi ya. Coba kita cek, kita refresh dulu. Oke. Nah, 90BE coba. 90BE. Itu nggak muncul ya. Kalau kita klik cari juga nggak muncul. Nah, kita cek di list view-nya, elemennya masuknya apa? List view elemen. Kita ambil yang ini, kita ganti ke elemen. Kita klik do it kosong. Berarti kalau kayak gitu kita cabut dulu 1, kita cek dulu ke sini, misalnya kita connect, kita refresh.
Oke, kita cek 90 BE. Harusnya ada hasil, minimal error di sini. Oke, kita cek ulang. BE kosong juga. Ya, berarti ada something wrong. Oke, produknya BE, produk ada ya. Nah, sekarang kalau misalnya di BE false, kenapa false? Harus sama kan? Oke, berarti coba kita buat ini upcase, tambahin upcase di sini nih. Oke, kita request, kita ditambahkan 90 BE, cari kosong di sini, BE false, masih false. Sininya apa? Oh, masuk semua. Oh alah, kita for each dulu mbak bro ya, kita for each dulu, saya lupa nge-for each. Oke, nah berarti kita for each dulu nih. For each. Oke, berarti text boxnya kita tambahkan variabel. Oke, di sini ya, variabelnya kita tambahkan list kosong saja, dan tulis di sini data ya, data, baru kita for each. Nah, sampai nggak mau jalan. For each di sini. Kemudian yang kita for each apa? Yang kita for each adalah produk. Duplikat. Oke. Nah, setelah gitu gimana? Setelah gitu ini jadi produknya di for each, baru kita temukan sini jika gitu ya. Nah, text box ini apa nih, select list item 1, berarti item sini nih. Item ini text box ya, maka baru ini add list. Nah, add item to list, di sini itemnya kita tambahkan dari data aja ya, ininya ke item. Nah, jadi nanti setelah itu baru kita tambahkan ke sini. Ya benar. Jadi nanti ini nih, itemnya kita ganti. Nah, ini kita masukkan ke sini. Oke, yang ini kita ubah jadi item. Oke, yang ini juga kita ubah jadi item. Oke, kita cek dulu. Kita clean up dulu. Kita cek list view. Oke, ini di bagian text change. Oke, berarti kita tinggal refresh. Kita tinggal tambahkan 9. Nah, ada error kan? Oke, attempt to get number 2. Ya, berarti main textnya nggak bisa diambil dari 2. Oke, item list ini db select list item 1, select list item 1 sama dengan upcase text box. Tadi headingnya apa? Headingnya akan to get item number 2 of this length. Select list item akan to get item number 2 of this length. Bentar. Select list item 1.
jadi ini DB item list view berarti kita tinggal tambahkan pencarian datanya. Nah, seperti ini kan datanya. Klik result, fotonya 1, jadi jangan bisa menerima 2. Berarti kita mana ya? Item get value product if select this item for each if select this item 1 address ini 1 ya, list di dalam list, jadi kan for each ya, di for each tapi kamu masuk. Coba dulu dicoba dulu 90. Error lagi, tetap yang ini yang error 2 teks karena bukan cuma 1. Nah, if length of listnya kalau kurang dari 1 gitu ya. Entah, kalau misalnya kita ubah pencarian meskipun cuma 1 dia nggak masalah gitu. Item produk if is in coba kita rubah dulu ini nggak bisa. Ini kita rubah list is thing, kita masukkan sini list item. Maka cobain dulu. Sama errornya. Jika for each select this item. Coba
accept the argument. Nah, begitu juga salah, karena ini cuma kalau ini do it jadinya kayak gini, kayak gini. Harusnya kalau mau di for each cuma kayak gini tuh, for each seperti itu. Berarti harus 2 ini. Sekarang coba kita tambahkan 2 item gitu ya, 2 list ya. Kita ke home dulu, kita tambahkan produk baru. Memang produknya misalnya tahu, harga belinya 1.000, kita jual 1.500. Ini jenis produknya misalnya lendak, terus kategorinya makanan. Stok produknya misalnya 10. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Sekarang kita ke list produk. Sekarang ada 2. Oke, ini kita harus tempe. Terus kita ke brand. Apa nih? Kita ada di dashboard nih. Ininya kita arahkan itu ke jual. Oke, kita connect, kita jual. Oke. Coba kalau misalnya 90, nah tuh muncul ya 90 BE cari. Nah, harusnya nggak bisa ya. Nah, sekarang coba kita cek dulu sini nih. Oke, elemennya kita masukkan divisi data. Oke. Nah, oke, kita cek ulang. Jadi datanya harus lebih dari 1 dulu ya. Oke, kita cek 90 B tempe. Oke, got it. Kita pertama tempe. Nah, kemudian kita buat ininya, menarik dulu apa namanya, ini kita set 10 aja deh. Net 10. Oke, dan ini kita tambahkan aja list view-nya. Di sininya kita rubah cara menampilkan list view-nya dari vertikal jadi ke dari main text jadi ke main text detail text. Oke, beda 2. Coba kita cek 90 BE. Nah, tempe 500. Ini nilai jual aja yang kita tampilkan ya. Nanti ketika kita klik di sini seperti ini, nanti saya pengennya dia menampilkan berapa yang dibelinya gitu. Oke. Nah, oke, kita juga ini kalau misalnya ini kita klik juga tombol carinya kita arahkan lagi. Berarti yang ini kita tinggal kopas aja nih. Nah, yang mana tadi? Yang inisial. Kita duplikat, kita masukkan ke bagian yang mana tadi? Nah, klik ini. Ini kita buang. Button klik ininya kita buang. Nah, ini kita masukkan. Save. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba ngeklik gitu ya. Misalnya kita tiba-tiba ngeklik muncul sini. Tapi kan ada perlu waktu dahulu. Oke. Nah, ini kita kasih warna merah ya. Ya, textboxnya, textbox text.
di sini tag color, kita tambahkan colornya jadi warna merah. Oke, jadi warna merah seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya di input ya, kalau misalnya di input seperti ini, berarti isinya kita rubah teksnya, berarti mana tadi text boxnya di sini, teksnya text color, warnanya hitam lagi ya. Nah, ini kita tambahkan warna hitam, black. Oke, kita tambahkan hitam aja. Oke, sekarang kita cek dulu. Kalau misalnya kita tiba-tiba seperti ini, kenapa enggak kenapa enggak masuk ya? Bentar, button klik text box 1 text color merah. Harusnya ini jalan, kenapa enggak jalan? Ini kan change ya, ini nggak usah di change lagi. Oke, nah seperti ini merah. Nah, jadi kalau misalnya kita mau nyari, kita tinggal masukkan pin 90 BF. Nah, masuk sampel. Oke, nah ini kita uppercase dulu yang di sini. Teks tadi kita tambahkan uppercase. Oke, satu text box change sama di button search. Nah, ini juga kita tambahkan uppercase juga. Nah, di sini. Oke, selesai. Oke, kita rapikan dulu. Nah, ini kita buang aja nih. 1, 2, 3. Kita rapikan kembali. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah kalau misalnya ini ya, kita klik gitu, nanti apa yang akan terjadi gitu ya. Oke, ini elemen corner radiusnya kita tambahkan dulu 15. Terus ini kita duplikat, kita tambahkan ke sini, kita ganti elemen colornya ya. Elemen colornya mana? Elemen color mana? Elemen colornya nggak ada. Elemen color. Nah, tuh. Elemen colornya kita buat dia kayak pink aja tuh ya, kita buat pink. Kemudian background colornya ini kita duplikat lagi, background colornya yang ini kita buat 0 aja, background color kita nolkan saja. Kita pakai matte, kita tambahkan sini, masukkan ya. Sama satu lagi, duplikat lagi, masukkan lagi. Ini thicknessnya, divider thickness, kita masukkan di sini. Divider thicknessnya itu kira-kira di 10 aja ya. Oke, 10. Oke, kita cek ulang. Oke, 90. Nah, belum ketemu BE. Nah, tempe ini ya. Nah, ini kan pencarian ya. Kita ini masangnya baru di button search. Ya, sekarang kita tinggal duplikat dulu. Kita tambahkan if dulu. Kita masukkan ke sini. If-nya ke sini. Baru kita duplikat.
kita ambil lagi, taruh di sini. Nah, satunya lagi kita naikin ke atas. Nah, biar nggak capek kita. Oke, op. Mas, di sini aja mas. Oke. Oke, terus blockchain. Nah, ini kita buang. Oke, kita masukkan ke sini. Oke. Ini kita rapikan dulu. Sekarang kita cek ulang. Nah, ini proses trial dan error ya, 90 detik. Cancel upload. Harganya 2.500 dan sekarang kita sudah hampir bisa ya. Sekarang tempe ini bagaimana caranya supaya bisa tampil di bond atau di nota ya, di nota. Oke, kita saat diklik nanti kita tampilkan mau beli berapa, 5, langsung di oke, langsung disimpan gitu ya. Nah, gimana caranya? Oke, nanti berarti kita tambahkan dulu nih pembelinya siapa gitu, pembelinya siapa gitu. Kalau enggak nanti pakai tanggal transaksi saja. Oke, cukup sekian dulu untuk video ini. Jadi karena saya ngantuk berat ini, kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.